Going to be a tariff nation. Going to put tariffs. 100, 200, 2,000% tariff. The most beautiful word is the word tariff. Ketika sebuah kebijakan dibuat untuk melindungi negara, kita berharap kebijakan itu membawa manfaat bagi rakyatnya. Namun, kenyataannya sering berbeda. Tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump untuk melindungi industri dalam negeri dan memperbaiki perdagangan ternyata membawa dampak yang berat bagi warga Amerika sendiri. Pada 3 bulan pertama tahun 2025, ekonomi Amerika Serikat justru menyusut sebesar 0,3%. Ini adalah tanda bahwa ekonomi sedang mengalami tekanan. Survei dari Fox News menunjukkan hanya 38% warga yang setuju dengan cara pemerintah menangani ekonomi. Sebagian besar warga merasa kecewa dan khawatir dengan kebijakan yang diambil. Tarif yang seharusnya melindungi justru membuat harga barang naik dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit. Dampak tarif ini sangat terasa oleh keluarga muda yang sedang menyiapkan kebutuhan bayi mereka. Produk bayi seperti stroller dan car seat yang biasanya mudah didapat, kini harganya naik tajam karena tarif tinggi untuk barang impor dari China. Beberapa produk dikenakan tarif sampai 145%, jauh lebih tinggi dari tarif biasa yang sekitar 10% untuk produk dari negara lain. Akibatnya, harga barang-barang ini menjadi sangat mahal dan membebani keluarga muda. Natalie Gordon, CEO Babyliss, perusahaan yang menyediakan perlengkapan bayi, menyebut tarif ini seperti pajak tambahan untuk keluarga yang punya bayi. Banyak keluarga merasa pilihan mereka terbatas dan biaya yang harus dikeluarkan jadi jauh lebih besar. Bahkan ada yang membeli perlengkapan bayi jauh sebelum anak mereka lahir supaya tidak kena harga yang lebih mahal. Selain konsumen, bisnis kecil juga merasakan dampak buruk dari tarif ini. Toko-toko kecil yang mengandalkan barang impor mengalami kesulitan besar. Elizabeth Mahon, pemilik toko Three Littles, mengatakan tarif membuat harga barang impor naik sehingga stok barang sulit didapat dan biaya operasional jadi lebih tinggi. Kondisi ini membuat bisnisnya hampir tutup. Mahon memperkirakan jika tarif terus seperti ini, tokonya hanya bisa bertahan 6 bulan lagi. Ketidakpastian akibat tarif juga membuat pemilik usaha takut untuk memperluas bisnis atau menambah karyawan. Mereka memilih menunggu dulu sampai ada kepastian agar tidak rugi besar. Investor juga terkena dampak negatif dari kebijakan tarif ini. Pasar saham yang sebelumnya stabil mulai bergejolak karena ketidakpastian kebijakan perdagangan. Dave Portnoy, seorang investor dan pendiri Barstool, mengaku kehilangan $20 juta dari saham dan aset kripto. Ia menyalahkan kebijakan tarif Trump yang membuat nilai investasinya turun. Ketidakstabilan pasar ini menunjukkan bahwa tarif tidak hanya mempengaruhi bisnis, tapi juga membuat pasar keuangan menjadi tidak aman. Investor jadi lebih hati-hati dan banyak yang menarik dana mereka. Menariknya, dukungan politik terhadap tarif ini mulai goyah. Wawancara dengan beberapa pemilih Trump di daerah yang biasanya mendukung Partai Republik menunjukkan ada yang mulai ragu dengan kebijakan tarif. Meski banyak yang tetap mendukung secara ideologis, ada juga yang merasa kondisi ekonomi sekarang tidak sesuai dengan janji yang diberikan. Konflik antara loyalitas politik dan kenyataan ekonomi membuat situasi semakin rumit. Janji-janji kampanye Trump yang sederhana mulai sulit dipercaya karena kehidupan sehari-hari warga makin berat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan dukungan politik terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Pada akhirnya, tarif yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi Amerika justru menimbulkan masalah bagi rakyatnya sendiri. Tarif yang seharusnya menekan Cina dan melindungi industri dalam negeri malah membuat harga barang naik, bisnis kecil kesulitan, dan pasar keuangan tidak stabil. Survei menunjukkan hampir setengah warga Amerika percaya tarif ini merugikan ekonomi, sementara hanya sebagian kecil yang yakin tarif akan membantu. Hal ini makin rumit karena pemerintah juga mencoba mendorong angka kelahiran dengan memberikan insentif seperti baby bonus $5.000. Sementara tarif membuat perlengkapan bayi mahal, pemerintah berusaha meningkatkan kelahiran sehingga kebijakan ini terasa bertentangan. Kebijakan tarif ini menunjukkan betapa sulitnya membuat keputusan ekonomi di dunia yang saling terhubung. Melindungi kepentingan nasional harus diimbangi dengan memahami dampak pada semua lapisan masyarakat. Amerika kini menghadapi dilema, mengorbankan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat demi simbol perlawanan terhadap kekuatan ekonomi global.
Pertanyaan besar muncul, siapa sebenarnya yang dilindungi oleh tarif ini? Apakah rakyat Amerika atau kelompok tertentu saja? Cerita keluarga muda yang harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan bayi, toko kecil yang berjuang bertahan, dan investor yang kehilangan kepercayaan menggambarkan dampak nyata dari kebijakan ini. Ketegangan politik yang muncul juga menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kepercayaan rakyat pada pemerintah. Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih bijak dan melibatkan semua pihak agar kebijakan ekonomi benar-benar menguntungkan seluruh bangsa. Saat ini, sudah saatnya pemerintah meninjau ulang kebijakan tarif yang diterapkan. Jika kebijakan terlalu keras dan tidak memperhatikan dampak sosial dan ekonomi, kondisi justru akan makin buruk. Dialog terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pihak lain sangat penting untuk mencari solusi yang tepat. Melindungi industri dalam negeri harus dilakukan tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi. Kebijakan tarif Trump yang awalnya dianggap langkah berani melawan perdagangan tidak adil, kini menjadi pelajaran penting. Dampak yang dirasakan warga menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus dibuat dengan hati-hati dan berdasarkan data yang jelas agar tidak menimbulkan efek buruk. Amerika harus belajar dari pengalaman ini dan membangun strategi ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Tarif yang membebani warga sendiri bukan solusi jangka panjang. Amerika perlu mencari jalan tengah yang menguatkan industri tanpa membuat harga barang mahal dan kehidupan rakyat susah. Dengan cara ini, negara bisa keluar dari masalah yang dihadapi sekarang dan menuju masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi semua.